Nona pernah nggak sih ngerasa bingung sama satu chat dari seorang tuan yang munculnya tuh selalu di waktu yang aneh? Kayak tuan hilang berhari-hari. Tapi tiba-tiba nongol dengan chat yang bikin hati Nona sedikit goyang. Dan anehnya, makin dibaca, makin berasa ada sesuatu yang janggal. Tapi Nona nggak bisa jelasin. Aku tuh beberapa kali dapat cerita dari Nona lain yang ngerasain hal sama. Chat yang manis, tapi rasanya kosong. Chat yang bikin Nona senyum sebentar. Tapi setelah itu malah bikin hati tanda tanya. Mungkin chat yang selama ini Nona simpan. Yang Nona kira spesial. Sebenarnya cuma muncul dari satu hal sederhana. Tuan itu lagi bosan. Kalau video ini relate sama Nona dan bikin Nona mikir. Jangan-jangan selama ini aku cuma dijadiin tempat singgah pas dia sepi. Coba Nona tanya ke diri sendiri. Kenapa dia cuma muncul pas longgar? Kenapa chatnya dangkal? Dan kenapa hanya Nona yang mikirin, sementara Tuan cuma mampir? Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Pertama, chat yang muncul tanpa tujuan jelas. Nona tahu nggak? Ada satu jenis chat dari Tuan yang kadang bikin kita ngerasa. Dia perhatian atau dia cuma iseng? Chatnya sederhana banget. Kadang cuma satu kata. Dan anehnya, setelah Nona jawab, Tuan cuma bales. Oh, udah. Tamat. Itu tuh tipe chat paling nggak punya tujuan. Tapi anehnya sering bikin Nona kepikiran. Dari sisi psikologi, ada istilah yang dibahas dalam sebuah penelitian di Journal of Social and Personal Relationships. Namanya maintenance check-in. Singkatnya gini, seseorang bisa menghubungi kita bukan karena rindu atau peduli, tapi cuma buat ngecek, apakah kita masih selalu ada buat Tuan. Bukan buat hubungan, tapi buat kenyamanan Tuan. Dan ini agak nyesek sih, karena rasanya kayak kita jadi tombol refresh buat mood Tuan. Bukan seseorang yang Tuan pengen kenal lebih jauh. Contohnya kayak gini. Tuan kirim. Lagi apa? Nona jawab jujur. Lagi makan? Terus Tuan balas. Oh. Habis itu hilang. Lenyap. Kayak ninja. Padahal Tuan yang mulai loh. Atau kadang Tuan muncul jam-jam rawan. Kayak jam 11 malam pas orang udah rebahan. Lagi sibuk, padahal niatnya cuma iseng. Bukan beneran peduli. Apakah Nona capek atau butuh ditemenin cerita? Kenapa bisa kayak gitu? Ini bukan karena Tuan jahat. Bukan juga karena Nona kurang menarik. Lebih ke, Tuan belum punya tujuan yang jelas buat ngobrol sama Nona. Tuan cuma mainin pintu. Buka tutup. Buka tutup. Tapi nggak pernah masuk rumahnya. Jadi kalau Nona ketemu chat model begini, coba tarik napas dulu. Nggak usah buru-buru mikir Tuan ada rasa. Kadang Tuan cuma pengen ramai di hidupnya. Tanpa beneran ngajak Nona masuk ke dalamnya. Kedua, chat random yang terdengar kayak hasil scroll tengah malam. Nona pasti pernah dapet chat yang bunyinya aneh banget. Kayak Tuan tiba-tiba nanya, menurut kamu, kalau ayam bisa ngomong, suaranya cempreng apa berat? Atau, kalau dunia ini kebalik warnanya, rambut kamu bakal kelihatan kayak apa ya? Dan Nona cuma bisa bingung. Ini orang kenapa? Ngobrol atau lagi nguji IQ aku? Chat kayak gini tuh muncul tiba-tiba. Nggak ada pemanasan. Nggak ada konteks. Benar-benar berasa kayak hasil scroll TikTok jam 2 pagi. Dalam penelitian dari Ohio State University tentang pola komunikasi digital, ada yang namanya seeking like connection. Artinya, seseorang kirim chat ringan, lucu, absurd. Namun bukan buat dekat, tapi buat ngehindarin kesepian tanpa harus membuka obrolan serius. Jadi sebenarnya bukan Nona yang dicari. Yang dicari itu rasa rame di kepala Tuan. Kocaknya kayak gini. Tuan nggak mau ngobrol terlalu dalam. Tapi juga nggak mau sendiri. Akhirnya lahirlah pertanyaan. Kalau kamu jadi dinosaurus, kamu mau jadi yang galak atau yang imut? Padahal yang galak cuma pemikiran Tuan, dan yang imut cuma harapan Nona. Bayangin situasinya kayak gini. Jam udah larut. Semua orang udah tidur. Tiba-tiba HP Nona nyala. Pertanda ada pesan baru.
Tuan bilang, aku kepikiran, kalau bumi nggak muter, kita jatuh nggak ya? Nona yang lagi rebahan cuma bisa mikir. Tuan, aku aja nggak sempet mikirin hidup aku. Kok Tuan ngajak mikirin gravitasi? Atau yang paling klasik nih. Aku baru nemu meme lucu. Kamu pasti suka. Padahal memenya biasa aja. Tapi niat Tuan bukan berbagi lucu. Tuan cuma pengen ditemani sebentar. Kalau chatnya cuma random dan nggak pernah berkembang jadi obrolan nyata, itu tandanya udah jelas banget. Kalau Tuan lagi nyari hiburan, bukan hubungan. Ini kayak Tuan lempar bola pingpong ke Nona dan kabur. Biar Nona yang bingung mau balikin dengan cara apa. Jadi kalau Nona dapet chat aneh di jam-jam genting, jangan langsung mikir itu kode sayang. Kadang itu bukan cinta, cuma insomnia. Santai aja. Jawab boleh. Abaikan juga boleh. Yang penting hati Nona tetap aman. Ketiga, mendadak nostalgia setelah sekian lama hilang. Nona pasti pernah lagi hidup tenang. Sibuk sama urusan sendiri. Tiba-tiba ada satu tuan yang udah lama banget hilang, terus nongol dengan kalimat. Nona inget nggak waktu dulu kita... Hah? Dulu? Tuan aja hilang berbulan-bulan tanpa kabar. Kok bisa ya ingat satu momen lama, tapi lupa cara ngabarin? Chat model gini tuh halus banget. Bikin Nona senyum sedikit. Tapi juga bikin hati nyeletuk. Loh, kenapa tiba-tiba nostalgia? Ada apa? Menurut penelitian dari University of Southampton tentang nostalgia, manusia sering memanggil kenangan lama saat merasa kesepian atau kurang rasa terkoneksi dengan orang lain. Jadi bukan karena kenangannya spesial, tapi karena otak lagi nyari kenyamanan cepat lewat orang yang dulu pernah bikin Tuan ngerasa hangat. Dan anehnya otak manusia memang gitu. Kenangan manis lebih gampang muncul di saat sepi. Makanya Tuan yang hilang lama bisa tiba-tiba ingat momen saat Nona dan Tuan ketawa bareng. Padahal sudah lama nggak komunikasi. Bukan romantis. Itu cuma kerja otak Tuan yang lagi butuh teman ngobrol. Misalnya gini, hari sudah malam. Tuan sendirian. Bingung mau ngapain. Tiba-tiba Tuan ingat pernah makan bakso sama Nona 2 tahun lalu. Padahal baksonya biasa aja. Tapi kenangannya muncul karena Tuan lagi butuh kehangatan cepat. Lalu Tuan chat. Nona ingat gak bakso dekat taman itu? Yang kamu bilang pedasnya nagih? Padahal yang nagih itu bukan pedasnya. Tapi rasa sepinya Tuan. Atau contoh lainnya nih. Tuan tiba-tiba bilang, aku nemu foto lama kita pas main bareng. Terus setelah Nona jawab panjang. Namun Tuan hilang lagi. Kayak hantu yang cuma muncul pas butuh hiburan. Dan Nona perlu tahu, respon manis kayak gitu bukan berarti Tuan mau balik atau mau mulai hubungan lagi. Kadang Tuan cuma pengen ngerasain rasa akrab tanpa harus punya komitmen baru. Jadi kalau ada Tuan yang mendadak nostalgia setelah hilang lama, tenang. Jangan buru-buru mengartikan itu sebagai rindu. Kadang Tuan cuma kangen suasana. Bukan kangen sama Nona. Jadi senyumin aja. Pegang kendali di hati sendiri. Keempat, pengakuan bosan yang dilempar begitu saja. Nona pasti familiar sama tipe chat ini. Tuan tiba-tiba muncul dan bilang, aku bosen banget sumpah. Udah. Cuma itu. Nggak ada konteks. Nggak ada salam. Nggak ada peduli. Nggak nanya Nona lagi apa. Sehat atau nggak? Chat seadanya ini tuh orang datang ke rumah Nona. Ngetuk pintu terus bilang, aku bosen, hiburlah aku. Padahal yang bosen tuh Tuan. Tapi Nona yang disuruh kerja keras. Menurut penelitian dari American Psychological Association tentang pola perilaku saat kesepian, orang cenderung mencari kontak cepat yang bisa ngasih rasa ditemani tanpa butuh usaha besar. Artinya, dia muncul bukan buat membangun hubungan, tapi buat numpang suasana. Di psikologi ada istilah social snacking. Bahasa gampangnya, ini kayak ngemil sosial. Butuh sedikit interaksi untuk bikin hati lebih enakan. Tapi nggak mau komitmen yang berat. Jadi kalau Tuan mendadak bilang bosen, bukan berarti Tuan ingin cerita lebih dalam atau ingin dekat. Tuan cuma lagi butuh pengalih rasa jenuh. Dan sayangnya, kadang Nona dijadikan camilan. Bukan makanan utama. Bayangin gini deh.
Seharian Nona capek banget. Kerjaan banyak. Nona pengen rebahan. Terus HP bunyi. Pesan dari Tuan. Aku bosen. Nona mungkin mikir. Loh, aku yang capek kok kamu yang curhat duluan? Dan seringnya setelah Nona jawab. Kenapa bosen? Tuan cuma bilang. Gak tahu, ngobrol yuk. Terus Tuan cerita hal random yang gak ada ujungnya. No effort. No arah. Hanya ingin ditemani. Atau ada juga yang kayak gini. Aku bete, temenin. Tapi pas Nona cerita balik tentang hari Nona yang berat, Tuan malah hilang. Mode pesawat langsung aktif. Chat seperti ini sebenarnya nunjukin kalau Tuan lagi nyari kenyamanan instan. Tuan ingin ada yang membuatnya merasa nggak sendirian. Tapi Tuan nggak mau repot terlibat dalam kehidupan Nona. Ini kayak Tuan masuk warung. Beli permen 100 perak. Terus pergi tanpa ngomong apa-apa. Jadi kalau ada Tuan yang suka muncul cuma pas bosen, Nona nggak perlu merasa spesial dulu. Kadang Tuan cuma butuh rame di chat, bukan koneksi yang nyata. Jadi senyumin aja. Tapi tetap jaga jarak aman, biar hati Nona nggak ikut lelah. Kelima, pujian mendadak tanpa arah. Nona pasti pernah tiba-tiba dikirimin chat begini. Kamu lucu deh. Atau, kok kamu gemes sih? Padahal sebelumnya obrolan cuma tentang mie instan. Nggak ada tanda-tanda mau godain. Nggak ada pembukaan. Tiba-tiba masuk mode manis. Itu kayak lagi makan bakso, terus tiba-tiba disiram coklat. Kaget. Bingung. Nggak nyambung. Dan seringnya, pujian ini bukan bikin hati meleleh. Tapi bikin kepala nanya. Loh, ini mau apa? Menurut penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology, orang sering menggunakan emotional beats. Sinyal kecil untuk mencari perhatian atau respon positif dari orang lain. Terutama saat mereka ingin merasa dihargai, tapi tidak mau terlibat secara mendalam. Pujian mendadak ini sebenarnya adalah beats versi instan. Cepat, manis, dan aman buat Tuan. Nggak ada resiko besar. Tapi bisa bikin Tuan merasa diperhatikan balik. Masalahnya, pujian kayak gini sering dipakai bukan untuk membangun kedekatan. Tapi untuk mempertahankan kehadirannya di hidup Nona tanpa harus effort. Kayak Tuan bilang, Kamu lucu. padahal maksudnya, jangan lupain aku ya walau aku jarang hadir. Misal nih obrolannya lagi biasa banget. Nona cuma bilang, aku lagi makan roti. Dan tiba-tiba Tuan jawab, kamu tuh lucu banget tau. Hah? Roti apa yang bikin orang tiba-tiba jatuh cinta? Aneh banget deh. Atau ada juga yang kayak gini. Chatnya random banget. Tuan kirim foto kucing. Nona balas, gemes. Terus Tuan jawab, kamu juga gemes? Sesimpel itu. Tapi setelah itu, hilang lagi. Kayak angin sembrewing. Ini bukan rayuan serius. Ini cuma, aku butuh validasi cepat dan kamu orangnya. Kalau pujian datangnya tiba-tiba. Tanpa konteks. Dan gak pernah disusul usaha lebih. Itu tanda kalau Tuan cuma mau bikin suasana manis sebentar. Bukan membangun hubungan yang nyata. Ini seperti ngelempar permen ke arah Nona. Terus lari sebelum Nona sempat nanya. Ini maksudnya apa? Jadi kalau ada Tuan yang suka kasih pujian tiba-tiba, boleh dinikmati. Senyum juga boleh. Tapi jangan langsung dibawa ke hati. Kadang itu bukan cinta. Itu cuma trik biar Tuan tetap ada di pikiran Nona tanpa harus benar-benar hadir. Pokoknya apapun kisah yang sedang Nona dan Tuan jalani sekarang, ingat satu hal. Hubungan yang sehat itu nggak pernah bikin kita merasa sendirian. Apalagi cuma jadi pelarian sesaat. Kalau video ini bikin hati Nona lebih tenang, tarik napas dulu. Dan biarkan diri Nona pelan-pelan belajar mengenali siapa yang benar-benar hadir dan siapa yang hanya mampir. Jangan lupa subscribe Blank V supaya nggak ketinggalan. Like juga ya videonya. Kalau ada teman yang sedang bingung soal chat atau hubungan, share videonya. Siapa tahu bisa jadi peluk kecil buat mereka juga. Dan terakhir, komen di bawah kalau pernah ngalamin hal yang mirip. Blank V pamit. Semoga hati Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pergi, buka dulu surat dari Blank V.
Kadang seseorang muncul lagi seperti angin yang mengetuk pintu rumah lama. Kita dengar suaranya, tapi kita juga tahu, tak semua pintu yang diketuk harus dibuka. Hati itu tempat tinggal, bukan halte singgah siapa saja.